Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberi kesehatan ya. Ini kita akan belajar tema 1, yaitu pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1 juga, yaitu ciri-ciri makhluk hidup pada pembelajaran 1 ya. Sudah siap belajar? Sebelumnya, kalian harus mempersiapkan alat tulis ya. Setelah itu, kita simak bareng-bareng materi tentang tema 1, subtema 1, dan pembelajaran 1, oke? Sebelum Ibu menjelaskan pada materi kali ini, Ibu mau menanyakan, siapa di antara kalian yang sudah pernah melihat hewan cicak? Siapa? Ayo! Atau kalian semua sudah pernah melihat hewan cicak? Iya, pasti semua sudah pernah tahu dong hewan cicak. Biasanya cicak ada di rumah juga. Biasanya dia menempel pada tembok-tembok di rumah. Nah, coba Ibu punya satu lagu ini. Coba didengarkan lagu ini ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bagaimana dengan lagunya? Pasti pada tahu kan tentang lagu ini? Ya, ini adalah lagu Cicak-cicak di Dinding. Nah, setelah kalian menyanyikan di rumah, bagaimana perasaan kalian ketika menyanyikan lagu ini? Senangkah? Atau sedih? Atau malah kecewa? Tentunya, menyanyikan lagu ini pasti dengan perasaan yang senang. Karena ini adalah lagu anak-anak. Biasanya lagu anak-anak dinyanyikan dengan perasaan gembira, senang, bahagia. Selain cicak, Ibu juga mempunyai satu contoh hewan lagi. Hidupnya di air. Apa ya kira-kira? Iya, betul. Hewan itu adalah ikan. Nah, wah, coba lihat. Ikan-ikan di sekeliling Ibu banyak sekali. Apakah ada yang bisa menghitung ikan-ikan di sekitar Ibu ini? Hewan juga seperti kita loh, anak-anak. Ya, mereka juga bergerak bebas. Seperti ikan-ikan ini. Mereka berenang ke sana kemari. Itu tandanya mereka itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti kita bergerak dengan berjalan, berlari, melompat. Sedangkan ikan berjalannya dengan berenang menggunakan siripnya. Nah, anak-anak, coba perhatikan gambar ini ya. Iya, ini adalah gambar cicak dan nyamuk. Cicak ini menempel pada dinding. Dia ingin memangsa si nyamuk. Untuk mendapatkan si nyamuk, dia harus merayap dari tembok ke tembok untuk mendapatkan nyamuk itu. Nah, dari pernyataan tersebut, maka ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah makhluk hidup dapat bergerak, seperti cicak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Dan sedangkan nyamuk, dia bergerak dengan cara terbang. Dan di sini nyamuk itu sebagai makanan dari si cicak. Jika cicak sudah mendekati mangsanya, dia akan menjulurkan lidahnya dan menangkap mangsanya tersebut untuk dimakan. Hal tersebut merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang kedua, yaitu makhluk hidup membutuhkan makanan karena setiap makhluk hidup akan memproses makanannya sebagai sumber energi. Selain itu juga cicak dan nyamuk membutuhkan oksigen seperti kita manusia. Maka itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, yaitu
makhluk hidup dapat bernafas. Alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda. Nah, yang selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang keempat adalah pertumbuhan. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Ya, di situ adalah tahapan pertumbuhan seorang manusia dari bayi, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan menjadi seorang kakek atau nenek yang paling terakhir. Jadi pertumbuhan itu dari kecil ke besar, kemudian akan turun menjadi seorang kakek atau nenek. Itu untuk pertumbuhan manusia. Nah, selanjutnya ciri makhluk hidup yang kelima adalah berkembang biak. Kali ini kita akan membahas perkembangbiakan pada hewan dahulu ya. Coba kita amati gambar pada ikan ini ya, sepasang ikan. Sepasang ikan ini sedang apa ya kira-kira? Coba kita amati lagi, ada putih-putih di atas. Lingkaran-lingkaran putih di atas itu adalah telur. Anak-anak, itu adalah telur ikan. Ketika ikan betina sudah bertelur, dia akan bertelur 1000 lebih. Jadi ribuan telur ikan di atas itu. Nah, hewan yang bertelur ini disebut juga ovipar. Ovipar umumnya mempunyai ciri-ciri telurnya dierami sampai menetas, tetapi berbeda dengan ikan. Ikan tidak mengerami telurnya. Tetapi selain itu, yang disebut bertelur ini, hewan yang bertelur itu telurnya berada di luar induknya. Seperti kalian lihat pada ikan itu, telurnya ada di luar atau di atas ya malahan. Nah, kira-kira selain ikan, hewan apa ya yang bertelur? Iya, ada ayam. Kalian sering memakan telur ayam kan? Nah, ayam itu bertelur dan mengerami telurnya. Selain ayam juga ada angsa, ada jenis macam-macam burung, ada juga bebek, serangga seperti kecoa, belalang itu bertelur. Terus juga ada katak. Dan selain bertelur, hewan juga melahirkan. Ya, seperti gambar kucing ini ya, anak-anak. Hewan juga ada yang melahirkan seperti manusia. Mereka, hewan yang melahirkan ini atau beranak disebut juga vivipar. Cirinya apa? Cirinya adalah biasanya terjadi pada hewan mamalia. Apa itu mamalia? Mamalia adalah hewan yang menyusui. Contohnya seperti kucing itu, kucing, gajah, kuda, sapi, paus, harimau, jerapah, kambing, kerbau, singa, dan lain-lain. Hewan ovovivipar. Apa itu? Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Jadi double ya anak-anak. Lalu apa bedanya, Bu? Ovipar dengan ovovivipar. Mereka sama-sama bertelur. Bedanya adalah, coba kalau kalian mengamati telur ayam. Telur ayam, jika mereka bertelur dan telurnya langsung diambil oleh peternak, kita bisa menikmati telur itu
Tetapi berbeda dengan hewan yang ovovivipar. Mereka akan mengeluarkan telurnya dengan catatan telur itu ada di dalam perut mereka dan telurnya itu sudah siap di dalamnya ada anaknya, anak dari hewan tersebut, tetapi yang masih kecil, masih berbentuk embrio. Nah, setelah siap baru mereka akan mengeluarkan telurnya. Setelah itu mereka akan tetap mengerami seperti layaknya hewan yang bertelur ovipar itu dan menetas seperti beranak. Lalu hewan ovovivipar ini ada udanil, ikan hiu, ada kadal, ada iguana, ikan pari, terus ada platypus, ada ular, dan ada juga buaya. Yang berikutnya kita akan belajar tentang bilangan. Coba perhatikan gambar berikut ini dulu. Nah, ini ada uang logam. Berapa ya uang logam ini? Ada yang tahu? Iya, ini adalah 500 rupiah. Bagaimana cara menulisnya, Bu? Begini anak-anak. Nah, coba perhatikan tulisan ini dengan baik-baik ya. Selanjutnya, oh ada uang kertas. Berapa uang kertas ini? Iya, ini adalah 2.000 rupiah. Jika kita baca seperti itu ya, 2.000 rupiah. Cara menulisnya seperti berikutnya. Jika uang 500 ini ditambah dengan uang 2.000 ini, jadi berapa ya uang kita? Iya, 2.500. Kita baca, ulangi, 2.500. Cara menulisnya seperti ini anak-anak. 2.500 rupiah. Ya, selanjutnya kita akan belajar menuliskan dan membaca bilangan. Ya, coba kita lihat di situ ada 1.000. Jika 03 itu adalah ribuan, jika 02 adalah ratusan. Jika 01 berapa anak-anak? Iya, puluhan. Diingat ya nilai tempat itu. Nah, ini ada lagi. Berapa ini bacanya anak-anak? 4.100, betul. Nah, ini juga ada lagi. 4.250. Oh, ada lagi 5.500. Nah, yang ini 6.000. Berapa ini ya bacanya? Iya, ini 6.050. Nah, yang ini 04 berapa bacanya anak-anak? 10.000 ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengurutkan bilangan. Pada gambar di situ ada kotak 1.000, 2.000, 3.000, titik-titik, dan 5.000. Berapa kira-kira angka yang tepat untuk mengisi titik-titik di kotak itu? Coba sekarang kita hilangkan 00 yang menempel di tiap kotak. Di angka 1000 itu coba hilangkan 03-nya. Jadi hanya tinggal angka 1. Kemudian di angka 2000 juga tinggal angka 2. Di 3000 juga tinggal angka 3 dan titik-titik, dan di angka 5000 kita hilangkan 03-nya menjadi angka 5. Jadi urutannya adalah 1, 2, 3 dan 4 ya, 4. Kemudian kita tuliskan angka 4 dan tambahkan 03 seperti teman-temannya. Jadi angka 4000 yang tepat. Nah, selanjutnya kita akan mengurutkan bilangan lagi. Di sini ada kotak 2000, 5000, 4000, 1000, 3000. Kira-kira disuruh apa ya? Coba kita lihat. Nah,
kita diminta untuk mengurutkan bilangan di atas dari yang terkecil. Coba kalian bayangkan dulu, kotak-kotak itu angka ribuan itu adalah uang, biar kalian lebih mudah. Di situ ada 2000, uang kalian 2000, 5000, 4000, 1000, 3000. Kira-kira mana yang paling kecil? Paling kecil adalah angka 1000. Ya, 1000. Setelah 1000, atasnya 1000 berapa anak-anak? Iya, 2000. Setelah 2000 ada 3000, selanjutnya lagi 4000 dan 5000. Jadi untuk mengurutkan ini, kalian bisa, jika ribuan, kalian bisa membayangkan itu adalah uang yang kalian punya. Atau coba kita lihat dulu, 03 itu kita hilangkan dan kita urutkan. Ada angka 2, 5, 4, 1, 3. Seperti kalian jika menyebutkan angka, dari angka pertama pasti angka 1, lalu 2, lalu 3, lalu 4 dan 5. Nah, baru tambahkan 03 itu. Paham ya anak-anak? Nah, selanjutnya ada lagi. Oh, kotaknya masih di angka ribuan, 2000, 5000, 4000, 1000, 3000. Dan di sini kita diberikan perintah untuk mengurutkan bilangan di atas dari yang terbesar. Jadi, berapa yang terbesar anak-anak? Ya, pertama adalah 5000, 4000, 3000, 2000 dan 1000. Nah, sekarang ini ada latihan soal. Coba dikerjakan dengan teliti, dengan tepat ya anak-anak. Nomor 1, 2, dan 3. Silakan ikuti perintahnya. Jika tidak paham, boleh bertanya. Bertanya dengan ibu guru, bagaimana maksud pertanyaan ini? Semangat ya untuk mengerjakannya. Jika sudah, kumpulkan semua jawaban ini dalam bentuk foto ya anak-anak. Nah, pelajaran kali ini sudah sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa dan jangan lupa untuk mengerjakan soal latihan yang Ibu berikan tadi. Stay at home and stay healthy. Sampai jumpa besok. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.